Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Novi Home. Di video kali ini Novi akan mereview dan sekaligus sharing dan kasih tips lah gimana caranya kalian membedakan atau mengetahui memori yang asli atau yang palsu. Jadi mungkin kalian pasti butuh kan, namanya kalian punya gadget, punya misalkan handphone, punya konsol game, punya apapun tuh kamera, kalian pasti butuh namanya micro SD atau memory card lah, biasa orang bilang memory card MC atau memori terus ya banyak lah namanya kayak gitu. Dan pasti kalian bakalan beli micro SD ini, baik itu ya mereknya yang si SanDisk, merek Samsung, merek Vigen, itu kan ada berbagai macam merek ya. Dan di sini Novi nggak disponsori, jadi Novi benar-benar mau sharing aja. Jadi sebelumnya Novi punya beberapa memori di sini. Memorinya merek SanDisk, kalian udah ngeliat lah ya. Ini SanDisk yang merah. Dan di sini kalau misalkan beda adaptor, karena yang ini adaptornya udah hilang, jadi Novi pakai merek Vigen yang ini, dan yang ini SanDisknya. Dan nanti kalian coba bandingkan ya, mana yang asli gitu ya, karena di salah satu ini ada yang palsu. Gini deh, kita langsung bandingkan aja. Ini yang 32 GB Novi beli di toko hijau, yang 64 GB Novi beli di toko orange ya. Novi beli toko orange, dan kalian lihat aja nih bedanya apa. Ayo, ada yang tahu atau ngelihat nih? Novi kasih lighting nih biar makin enak lihat. Nah, gimana? Kalau dari kamera ya, penglihatan di kamera, kita lihat lagi, kita putar-putar. Ini dia, kita lihat ya. Nah, itu yang atas 64 GB, yang bawah 32 GB. Dan kita bisa lihat di sini, kalian bisa tebak yang mana? Ya, yang original atau yang asli itu yang 32 GB, dan yang KW atau palsu itu yang 64 GB. Di sini kelihatan ya, yang asli itu warna merahnya dia lebih lebih terang, lebih muda. Yang palsu itu lebih tua, sama yang abunya juga. Dan ini kalau kalian lihat bedanya, ada tulisan yang satu micro SD XC dan yang satu micro SD HC, itu sebetulnya sama aja, cuma beda generasi aja, karena memang di toko officialnya ada yang micro SD XC dan micro SD HC, sama aja, dan dua-duanya ori kalau di toko official. Dan ini Novi mau kasih tahu aja yang ori dan non orinya. Kalau dilihat di sini ya, kalau kita lihat lagi saksama, yang 64 GB ini entah kenapa Novi sih ngelihatnya dari tulisan yang 64 GB nya itu ke tengah, yang perbatasan antara abu-abu dan merahnya itu terlalu jauh ya. Dan yang asli itu dia balance gitu, sama yang atas tulisan yang ultra dan 32 GB nya dia balance, dan nggak jauh, nggak seperti yang 64 GB ya. Terus tulisan SanDisk ultranya itu dia kereng atau bold lah ya, dia bold. Dan yang atas yang non ori itu dia agak samar-samar. Oke, yang lainnya sebetulnya sama. Terus
Kalau dari ini yang asli ya, sebetulnya ini juga asli, cuma asli Vigen adaptornya. Kalau yang ini asli SanDisk. Nah, kita coba balik lagi di sini. Ini dia. Kita coba lihat belakangnya ya. Kalau dari di belakang ini nggak kelihatan di kamera, cuma kalian bisa lihat ya, kalau yang di belakangnya ini, yang bawah itu yang ori. Yang ori itu di bawahnya ada tulisan serial number gitu, dan yang palsu juga ada. Cuma yang palsu itu nggak ada tulisan made in-nya. Ini yang pertama ya. Jadi Nuvi punya ada 2 contoh lah memori yang palsu. Dan yang asli itu ada tulisannya di sini made in China. Dan kalau yang palsu dia benar-benar polos tuh. Ini Nuvi kasih lighting ya biar kelihatan banget. Benar-benar polos, jadi nggak ada bentuk shape kotaknya. Jadi kalau yang asli itu, yang ori, ini kalian bisa lihat ya. Nah, Nuvi gerakin di lighting. Ini kayak dia tulisannya itu ada dalam sebuah shape kotak atau bentuk kotak gitu. Itu yang asli. Walaupun dia made in China gitu ya, bukan misalkan made in Taiwan atau yang lain. Cuma yang original yang 32 GB, percaya atau enggak, seperti itu. Terus selain dari memori, sebetulnya kalau dari memori ya, kita nggak terlalu bisa membedakan yang original atau yang enggak, karena namanya juga produksi atau pabrikan ya, kadang ya bisa aja salah cetak atau tintanya habis. Nuvi nggak tahu, cuma kemungkinan itu pasti ada. Dan kalau kita berpatokan dengan ciri fisik, someday kalau misalkan Nuvi upload ini video, bisa aja yang orang jahat itu yang pengen duplikasi, dia improve kesalahan-kesalahannya dan fisiknya benar-benar mirip yang asli. Dan sebetulnya ini Nuvi cuma share dan kasih tips lah. Semoga memang masih ada di luar sana memori-memori yang asli dan kalian bisa bedakan yang asli dan yang palsu. Karena gini, kalau kita pakai kalau untuk memori yang micro SD yang asli dan KW ini bahaya ya, karena kalau misalkan kita pakai micro SD KW ini di gadget, ini yang pertama bisa merusak gadget, yang kedua ketika kita simpan file, misalkan kita pakainya untuk kamera, itu bahaya banget. Apalagi kalau misalnya kita profesional, kita simpan kamera, kita potret gitu misalkan, atau kita lagi record video, tiba-tiba kita mau play, mau review videonya, nggak bisa di play atau malah hilang videonya. Itu gawat banget. Nah, makanya kita nggak ada pilihan lah kalau untuk micro SD. Menurut Nuvi, kita harus banget beli yang asli, karena mungkin kalau misalkan kita beli elektronik lain gitu ya, misalkan taruhlah kita beli sebuah lighting atau kita beli sebuah sepatu gitu lah, katakanlah sepatu, kita nggak perlu beli yang ori. Yang penting memang kalau walaupun KW dia bisa digunakan, kualitasnya cukup bagus ya, asal nyaman di sepatu, nyaman di kaki ya kita beli sepatu itu kan. Nah kalau micro SD kita nggak bisa kompromi, kita harus tahu yang mana yang ori, mana yang enggak. Seperti ini. Ini memang fisiknya terlihat ya, dan ini cukup bisa dibedakan lah, karena yang non ori di sini itu nggak ada made in-nya, bahkan kalau yang ori itu ada made in China-nya itu ya. Nah ini untuk satu contoh. Gimana kalau kita bedakan 3 contoh? Nah ini dari tadi muncul terus, jadi kalian coba tebak nih, memori yang ini asli atau palsu? Tulis di komentar sebelum kalian lanjutin videonya. Lihat ya, kalau dari fisik gitu ya, dari packaging nggak ada yang janggal, semuanya rapih. Lihat di sini sudut-sudutnya rapih, terus komposisi warnanya bagus. Dari kardus ya, komposisi warnanya bagus. Terus di sini juga untuk tulisan dari adaptornya ini bagus, cetakannya nggak yang melebar-lebar gitu.
nggak yang bleber-bleber, terus juga tulisannya semua rapih. Bahkan yang tadi saya kasih tahu, yang Novi kasih tahu untuk tulisan cetakan tulisan SanDisknya ini kereng dan bold seperti yang tadi ori. Kalian pasti udah bisa nebak ya. Dan di sini juga ada stiker data script. Lihat ya. Ayo, menurut kalian apa? Ini ori atau non ori atau KW? Jadi teman-teman, kalau setelah kalian udah tulis di komentar, microSD ini adalah microSD yang KW ya atau non ori. Kenapa bisa non ori? Padahal udah ada stiker data script yang notabene ini distributornya si memori SanDisk ini. Novi juga sebetulnya awalnya agak bingung ya, bisa-bisanya gitu ada yang mempalsukan stiker data script ini. Dan Novi juga sebelumnya sudah banyak nonton video-video orang gitu yang sebelum-sebelumnya beberapa bulan lalu, beberapa tahun lalu, dan kebanyakan yang palsu itu tulisannya itu misalkan di sini cetakannya packagingnya itu bleber atau nggak rapih lah. Misalkan ini tulisan putihnya fontnya jelek, tulisannya miring-miring, dan ini rapih. Tapi ini KW. Percaya atau enggak, kita coba bandingkan lagi. Ya. Ini KW. Jadi Novi sempat nyesek juga karena 128 GB Novinya beli KW. Nyesek 128 GB beli KW. Jadi kita cek aja ya. Kita bandingkan. Tadi yang original itu yang 32 GB ya. Mana? Nih. Oke. 32 GB ini adaptornya. Ini kita singkirkan aja yang bikin. Kita coba bandingkan dengan adaptor ini. Lihat ya. Kita lihat di sini untuk adaptornya, kita geser dulu. Ya, lihat. Di sini bisa kelihatan ya. Kita coba bandingkan dari adaptornya dulu aja. Untuk adaptor sebetulnya agak susah untuk membedakan kalau dari adaptornya. Seperti Novi bilang tadi, kalau kita mau bedakan dari fisik itu susah memori sekarang, karena semakin banyak orang review kebohongan-kebohongan ini atau memori-memori yang jelek, ya orang-orang jahatnya semakin improve celah-celah mereka, jadi nggak kelihatan. Oke, di sini kita bisa lihat ya, yang kiri yang tadi adaptor yang non ori atau palsu, yang kanan adaptor ori. Kalau kita lihat di sini tulisan di adaptor yang ori malah lebih kurang warnanya ya, cenderung gelap dan samar. Kalau adaptor non orinya malah kereng, bold, tegas gitu. Cuma kalau kita perhatikan kembali, nah kalau adaptor yang ori itu dia nggak tahu kenapa Novi sih lihatnya fontnya lebih enak ya, lebih bagus spasi antar karakternya, dan ukurannya lebih pas aja daripada yang non ori. Sekali lagi, mungkin saat ini cirinya bisa dibedakan, tapi someday mungkin kalian nggak akan bisa membedakan dari fisik. Di akhir video Novi akan kasih tahu tipsnya gimana cara membedakan memori yang asli dan palsu. Jadi tonton sampai akhir. Oke. Dari ciri fisik ini nggak bisa dibedakan sama sekali. Apalagi kalau ini kan Novi memori yang orinya itu udah lama ya. Jadi ya wajar mungkin kotor, jadi agak burem, warnanya berkurang kayak gitu ya. Seperti itu kalau di memori yang non ori dan ori. Nah, kalau di bunyi, gak tahu kenapa Novi pegang yang non ori ini agak kurang rigid deh. Nah, ini yang ori, dia kalau jatuh itu kayak bek gitu, rigid. Kalau yang ini kayak dalamnya tuh
kopong, terus juga nggak rigid, kayak komponennya nggak menyatu dengan baik, nggak terikat dengan baik, kayak beberapa jatuhan gitu, tok gitu. Nah, itu dari ciri adaptornya. Nah, gimana kalau dari ciri memorinya? Tadi kita tahu yang asli itu yang 32 GB. Selain itu, palsu atau KW. Kita bedakan lagi nih. Ayo, coba nih dibedain. Ini tuh mirip banget semua, ya kan? Mirip banget nih semua. Hampir nggak bisa dibedain mana yang ori, mana yang enggak. Ya, yang atas yang 128 GB itu mungkin kita bisa lihat cirinya emang dia jelek ya, tulisannya fontnya itu dia terlalu mepet ke garis, jadi garis tengah antara abu-abu dan merahnya itu dia tulisan 128 GB terlalu mepet ya. Dan kalau kita lihat lagi, bahkan warna fontnya itu sama dengan yang 32 GB, sama-sama ya, memang lebih kerang yang 32 GB di sini. Ini sih sebetulnya tergantung kondisinya aja. Kalau kondisinya kalian misalkan beli memori yang bekas ya pasti warnanya akan pudar gitu ya, nggak sekerang ini. Lihat, warnanya sama abu-abunya dan agak susah kan membedakannya. Semuanya sama, hampir sama. Paling kalian bisa bedakan dari kerang tulisannya atau tata letaknya. Dan kalian cuma bisa membedakan ini ketika kalian punya dua memori yang bisa dibandingkan atau disandingkan seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian pengen beli gitu ya di toko atau toko online, kalian kan nggak bisa membandingkan mana yang ori dan yang palsu. Bisa aja dikasih sama orang tokonya itu dua-duanya palsu. Ayo. Dan ini mirip, cuma beda peletakan aja. Yang ori, Novi kasih tahu lagi, itu yang tengah ya. Yang palsu itu yang bawah sama yang atas. Nah, jadi agak nyesek ketika kita beli yang palsu. Mungkin ini masuk ke sesi tipsnya. Jadi tipsnya dari Novi adalah kalau misalkan kalian pengen banget gitu ya, pengen beli memori yang ukurannya di atas 64, itu selalu usahain lah kalau misalkan kalian pengen beli di official store lah, baik di Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee. Itu ya nggak apa-apa sebut aja, pokoknya beli di official store yang memang terjamin tokonya dan nggak ada indikasi kecurangan. Kalian bisa lihat di reviewnya. Biasanya sih kalau di official store itu benar-benar ori dan nggak ada yang palsu. Novi beberapa memori memang beli di sana, dan yang dua ini kecolongan sebetulnya karena Novi pengen beli memori yang murah terus kualitasnya bagus, ternyata datangnya malah yang jelek. Jadi nggak apa-apa lah uang keluar banyak, tapi kan data terjamin. Sebetulnya data itu kan mahal ya, dan agak susah kalau untuk kalian yang punya mobilitas tinggi atau profesional di bidang recording, videografi, fotografi. Ini pasti data adalah sebuah yang benar-benar harus dijaga gitu. Dan kalau tadi Novi bilang kalau misalkan kalian beli memori yang di atas 64, lebih baik di official store. Itu satu. Yang kedua, kalau memang budget kalian tipis, Novi sih sarankan kalau kalian beli yang bekas. Kenapa bekas? Karena kalian bisa tes langsung, bisa lihat ciri fisiknya, dan bisa ngelihat memorinya beneran asli atau palsu. Ya kalau misalkan memori yang masih kelihatan seperti yang tadi disebutkan oleh Novi, masih kelihatannya enak, fontnya bagus, masih rapi lah, itu kalian kan bisa ada keyakinan lebih. Sedangkan kalau kalian punya duit kurang terus kalian pengen memori yang besar, itu pasti nggak akan cukup kan, apalagi di official store itu nggak akan cukup. Jadi solusinya yang kedua adalah cari yang barang-barang atau memori bekas. Nggak apa-apa karena memori itu kan sebetulnya
dipakai ya nggak ada tanda-tanda, paling ya cuma di fisiknya aja ada yang kotor, pudar atau kelupas. Cuma kalau memang ori ya nggak masalah gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau misalkan kalian yang memang branded addict gitu ya, pengen banget memorinya tuh mereknya yang itu, merek yang ini, nggak usah lah. Kalau sesuaikan dengan budget kalian. Kalau memang kalian butuh memori kapasitas sekian, sesuaikan budget kalian. Dan kalau misalkan kepengen yang bekas, kalian coba cari solusi. Kalau misalkan ada budget sekian, cari yang bekas dengan harga yang mencukupi budget kalian. Misalkan di sini Nuvi juga punya nih 64 GB. Kelihatan nggak? Sebentar. Jadi Nuvi punya juga nih. Nah, ini mereknya mereknya Vigen, tapi kapasitasnya 64 GB dan ini original ya. Dan Novi bisa kasih tahu ini solusi lah kalau kalian pengen kapasitas tertentu gitu ya, kapasitas besar tapi uangnya kurang, ya udah kalian bisa solusinya beli yang bekas kan tadi yang kedua tuh. Yang ketiga kalian coba lah nih, yang ketiga adalah kalian coba cari variasi merek. Jadi nggak usah merek tertentu, yang penting kapasitasnya bagus terus juga original. Nah kalau merek yang ini harganya di bawah ini, udah pasti kalian butuh uangnya juga lebih sedikit kan, ekonomis, dan sama kok kecepatannya. Kecuali memang kalian beli merek yang ini tapi pengen yang ekstrim atau gold, ya pasti beda lah sama yang ini. Yang penting kan ini sama-sama kelas 10 dan ini kelas 10 juga gitu. Itu yang ketiga, cari variasi merek. Terus yang keempat jangan terpaku sama, kalau misalkan ini berkaitan dengan bekas ya atau memori second, jangan terpaku dengan tipenya. Yang ini misalkan ya, tadi mana, nah yang ini misalkan, sebentar, yang ini misalkan kita misalkan aja gitu, misalkan yang atas ini sama-sama kita punya dua memori gitu ya, kita cari di bekas gitu ya, dapat dua nih, terus memorinya sama-sama SanDisk yang merah kayak gini, terus dua-duanya kapasitasnya sama gitu, tapi yang satu micro SD XC, yang satu micro SD HC. Nah kalian pilih yang mana? Gini teman-teman, kalau kalian nemuin gitu ya di barang-barang bekas gitu tapi harganya sama atau bahkan lebih murah di salah satu tipe ini, ya tetap kalian harus make sure itu original atau enggak, karena bisa aja gitu yang SDHC itu palsu atau yang SDXC itu palsu. Jadi yang beredar bahkan di official store itu ya masih ada dia ngejual yang SDHC dan SDXC. Bahkan di setiap memorinya SDXC itu ada beberapa kecepatannya ya, misalkan speednya ada yang 100 MB, ada yang 120, ada yang 98, macam-macam. Dan kalau kalian beli di official store nggak perlu pusing-pusing lihat-lihat atau nyiriin yang palsu. Ya udah kalau official store insya Allah ya ori, aman gitu. Nah itu gitu ya, karena yang putih ini juga Novi punya yang putih, ini original SDXC, SDXC, dan Novi beli ini bekas. Jadi ada dua nih memori yang Novi beli bekas. Nggak apa-apa beli bekas, tapi kan kualitasnya juga bagus. Terus tadi udah berapa ya? Udah 4 share tentang memori. Yang kelima, kalau kalian pengen beli bekas, itu adalah plus point buat kalian, karena kalian bisa lihat langsung memorinya, bisa ngerasain kualitasnya, bisa cek langsung di handphone kalian.
Jadi gini teman-teman, namanya kita beli bekas gitu ya, kita kan COD biasanya, dan Nuvi sih saranin kalian untuk download SD Insight. Jadi itu aplikasi di Android, di Play Store ada, cuma kayaknya sekarang itu dia terbatas untuk beberapa versi Android aja. Jadi versi terbaru malah dia nggak support. Tapi ini aplikasi bagus banget, jadi bisa ngedeteksi memori yang asli dan yang palsu. Jadi yang kelima itu kalian make sure masukin memorinya. Kalau misalkan kalian nggak bisa ini nih nyiriin memorinya, mana sih yang asli yang palsu, kayaknya di hati kalian kok ini kayak asli tapi kok ragu gitu, ya udah pakai aja SD Insight. Kalian download aplikasinya dan kalian masukin tuh memorinya ke handphone. Jadi Nuvi punya contohnya ya, di sini ada SD Insight. Nah nih kelihatan, ini dia, ini aplikasinya SD Insight. Dan sebelum buka ini kalian masukkan dulu tuh micro SD nya ke handphone kalian. Misalkan yang ini nih, kita cobain yang original dulu ya. Misalkan kalian cari yang bekas gitu, yang original. Kalian ragu, kalian dari fisik sih kelihatannya udah original tapi masih ragu, ya udah tes aja, karena memang beli bekas itu plus poinnya, kalian bisa coba langsung memorinya. Jadi langsung masukin aja. Misalkan kita mau coba nih, ini Nuvi mau kasih tahu yang palsu-palsu dulu ya. Yang ini nih 128 GB ini palsu. Nuvi masukin buat make sure ini palsu atau enggak. Oke, memorinya udah masuk ya. Yang pertama, kalian bisa ngelakuin SD Insight ini. Nah, kalau mereknya itu SanDisk, terus ketika kalian pilih di sini menunya SD card, SD cardnya itu SD card is invalid, micro SD yang kalian akan beli itu 100% itu non ori atau KW. Walaupun di sini tertulis modelnya ya, dan kita bisa lihat di sini manufakturnya itu nggak ada, dia nggak terdetek. Ini palsu dan benar-benar palsu, jangan beli yang kayak gini. Terus satu lagi anomalinya, ini kan tadi 128 GB ya. Biasanya setiap memori itu ada beberapa giga yang termakan oleh space. Semakin besar kapasitasnya, semakin besar space sistem yang dibutuhkan. Di sini ada yang Nuvi masukkan itu 128, dan kenapa jadi 134? Ini yang aneh gitu ya. Jadi di sini udah bisa kelihatan. Dan kalau micro SD yang palsu itu, kalau ketika kalian masukkan di format itu stuck men. Jadi dia nggak akan bisa format, jadi hang aja gitu. Tapi itu sih opsi terakhir lah ya, ketika kalian SD Insight tapi kalian masih ragu, ya udah kalian coba format aja. Tapi itu opsi terakhir lah, karena kan kita nggak enak juga, kalian harus tanya orangnya dulu mau diformat atau enggak, boleh diformat atau enggak. Terus nih ya, kalian erase aja tuh, kalian format. Biasanya kalau yang memori palsu dia akan stuck dan gak akan selesai untuk formatnya sampai kapanpun kalian tunggu. Itu yang memori palsu. Maaf ya, banyak kucing pada berantem malam-malam. Jadi kita cek aja di sini. Itu kan tadi 128 GB ya. Kita coba nih yang lain. Oke, nih selanjutnya kita akan coba memori yang mereknya lain gitu ya, tipe lain lah. Nih misalkan yang ini SanDisk, ini SDXC juga sama kayak yang tadi yang 128 GB, cuma ini versi yang putih. Ini kecepatannya lebih rendah, cuma ori. Ketika kalian nemuin gitu ya, misalkan memorinya dapatnya yang putih, nggak apa-apa, yang penting ori. Kita cek lagi nih, kalau yang ori kayak gimana sih munculnya. Tadi udah. Nah ini dia, kalau yang asli
ketika kalian pilih SD card, ini muncul logo SanDisk-nya. Dan di sini size-nya benar-benar 64 gitu. Dan ini real ya. Lain sama yang tadi 134 malah munculnya. Dan logonya nggak muncul. Itu dia. Terus kita ganti lagi nih. Kadang ada juga yang misalkan kayak gini. Kadang kalian akan nemukan yang kayak gini. Nah, kadang kalian akan nemukan yang seperti ini. Sama sih ya kan ini ori nih, 32 GB nya. Nah, ini memori yang 32 GB yang ori. Sama ya, muncul logo SanDisk, size-nya juga sama, 32 GB pas lah. Oke, berarti ini original. Kita coba lagi nih sama memori yang 64 yang KW. Kalau kalian nggak percaya gitu ya, ini aplikasi benar-benar top chart lah buat ngecek buat kalian yang pengen beli bekas. Nah, kita masukin yang 64 lagi nih, yang non ori. Muncul lagi gimana? Ini dia. Nah, ini malah lebih parah gitu ya. Ketika kita cek di SD Insight, dia malah kedeteknya Panasonic. Terus yang harusnya 64 jadi 67, dan model ini nggak jelas sih kayak gini. Ini nggak jelas, sebetulnya bisa aja sih kayak gini, cuma kan malah kedeteknya Panasonic dan size-nya 67. Ini udah pasti KW gitu ya. Terus kita cek lagi nih. Nah, misalkan kalian dapat gitu ya, sesuai budget kalian, kapasitasnya sesuai dengan keinginan kalian, tapi mereknya Vigen, ya nggak apa-apa, kalian cek aja karena memang bekas, kalian bisa cek gitu. Nah, ini dia. Kalau Vigen, dia bukannya invalid, tapi noun. Oke. Ini noun, ini ori ya. Nuvi bisa pastikan kalau kalian misalkan dapat memori atau micro SD Vigen bekas dan ketika kalian cek itu noun, itu ori. Asalkan modelnya ada, terus size-nya juga nggak melebihi kapasitasnya. Jadi gini teman-teman, kadang yang merek SanDisk pun ada yang kurang dari kapasitas, nggak sesuai kapasitas. Tapi jangan sampai ketika kalian cek melebihi kapasitas, itu udah pasti non KW, rusak, atau nggak ori ya. Tapi kalau kurang itu nggak apa-apa karena kemakan sistem. Dan ini ori ya teman-teman ya, mereknya Vigen, dan kalian bisa pakai. Dan ini sebetulnya Nuvi pakai juga untuk record video, foto-foto, download, install game, dan nggak ada masalah sampai sekarang. Dan info aja, ketika kalian misalkan dapatnya nih mereknya Samsung, ya udah coba aja. Biasanya sih akan tampilannya Samsung juga ya. Kalau Samsung yang bulat, tulisannya putih di dalamnya, dan modelnya ada, kapasitasnya juga sesuai dengan Samsungnya, nggak melebihi. Pokoknya kuncinya itu nggak melebihi, terus modelnya ada, bukan invalid di logonya. Oke. Terus kalau misalkan merek lain gitu ya, kalian beli memori, tertarik dengan memori lokal gitu ya, mereknya dari di luar dari 3 brand besar itu, ya nggak apa-apa, asalkan memang modelnya ada, size-nya betul gitu ya, kapasitasnya nggak aneh lah. Ya nggak apa-apa. Terus kalau misalkan kalian mau make sure lagi, ya coba format. Kalau formatnya nggak bisa, error, hang, oh udah, itu berarti KW
Gitu ya teman-teman ya. Seperti itu aja dari Nuvi. Semoga misal kalian dapat memori yang menurut kalian ori, kalian bisa lebih percaya diri untuk ngecek memorinya itu asli atau enggak, karena kan merugikan gitu ya. Lain kalau misalkan kita beli sesuatu barang lain yang KW gitu ya, masih bisa ada nilai gunanya, masih bisa berharga. Tapi kalau memori kalian beli KW, ya udah, itu merugikan banget buat kalian, merusak dan akan sangat merugikan. Jujur Nuvi kesel karena Nuvi dapat 2 memori yang non ori, kapasitasnya gede lagi, 64 dan 128. Ya jangan sampai seperti itu. Dan Nuvi bisa bilang ketika Nuvi upload video ini, mungkin si penjahat-penjahat itu akan akan diimprove lagi tampilannya. Mungkin sistemnya bisa disamakan seperti yang asli, bisa ada logonya, mungkin size-nya sama. Nuvi nggak tahu ya. Semoga tips dari Nuvi ini bisa berguna buat kalian, dan jangan lupa komen, like, subscribe, dan share video-video Nuvi. Nuvi akan sangat berterima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum teman-teman semua.